warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Intan Wardani. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sudah pengumuman atau belum? Atau masih ada yang menunggu pengumuman? Buat kalian yang lolos ke tahap SKB, saya ucapkan selamat. Tapi kalian jangan bersenang hati dulu karena perjuangan kalian masih sangat panjang untuk menjadi calon ASN. Dan buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos, ayo mulai sekarang persiapkan belajar materi SKB perpustakaannya. Perdalami ilmu-ilmu perpustakaan yang dulu dipelajarin saat di perkuliahan. Dan di video kali ini saya akan membuat latihan soal beserta pembahasannya mengenai materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang simpan karya rekam karya cetak. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang Undang-Undang Perpustakaan. Dan di video kali ini saya akan bahas Undang-Undang tentang simpan karya rekam karya cetak. Kenapa sih saya membuat soal dan video ini? Karena pengalaman saya pribadi saat mengikuti tes SKB, materi tentang simpan karya rekam karya cetak juga banyak yang keluar. Dan saya berharap ini juga keluar di tahun 2021. Untuk soal yang pertama, pelaksanaan serah simpan karya cetak karya rekam berasaskan kecuali A. Kemanfaatan, B. Transparansi, C. Aksesibilitas, D. Keamanan, E. Kemutakhiran. Jawabannya yang mana nih teman-teman? Jawabannya yaitu yang E. Kemutakhiran. Kenapa yang E? Karena sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 2. Pembahasannya yaitu, jadi pasal 2 itu berbunyi tentang pelaksanaan karya rekam karya cetak berdasarkan azas A. Kemanfaatan, B. Transparansi, C. Aksesibilitas, D. Keamanan, E. Keselamatan, F. Profesionalitas, G. Antisipasi, H. Ketanggapan, I. Akuntabilitas. Jadi jawabannya yang kecuali berarti yang bukan ya teman-teman, yaitu yang kemutakhiran, karena di pasal 2 tidak menyebutkan kemutakhiran. Yang selanjutnya soal nomor 2, pelaksanaan karya rekam karya cetak bertujuan untuk A. Menambah koleksi perpustakaan, B. Menggandakan koleksi agar semakin banyak, C. Menjual koleksi yang diserahkan, D. Menyelamatkan dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia, E. Menghindari dari plagiat. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Karena kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang A itu menambah koleksi perpustakaan. Itu bukan termasuk tujuan dari karya rekam karya cetak. Ini merupakan tujuan dari perpustakaan, yaitu khususnya di layanan pengadaan koleksi. Kalau yang nomor 2, menggandakan koleksi agar semakin banyak. Ini juga bukan tujuannya. Menggandakan koleksi itu bukan tujuannya Perpusnas atau perpustakaan daerah ya teman-teman. Apalagi menjual koleksi yang diserahkan, karena perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah tidak memperjualbelikan koleksi yang dimiliki di perpustakaan tersebut. Dan yang terakhir juga
bukan menghindari dari plagiat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, menyelamatkan dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia. Pembahasannya yaitu ada di Pasal 3 yang berbunyi, pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia. Nomor 3, penyerahan karya cetak yang diserahkan ke Perpusnas atau Perpusda atau perpustakaan daerah paling lambat titik-titik setelah diterbitkan. A. 30 hari, B. 40 hari, C. 60 hari, D. 90 hari, E. 100 hari. Jawabannya adalah yang D. 90 hari atau sama saja dengan 3 bulan. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan isinya juga sama untuk poin ini ya teman-teman. Jadi setelah saya pelajarin di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 juga menyebutkan penyerahan karya cetak paling lambat yaitu 3 bulan atau setara dengan 90 hari. Dan nomor 4, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, setiap penerbit wajib menyerahkan sebanyak titik-titik eksemplar setiap judulnya kepada Perpusnas atau perpustakaan daerah. A. 10 eksemplar, B. 5 eksemplar, C. 4 eksemplar, D. 2 eksemplar, E. 1 eksemplar. Jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah 2 eksemplar. Jadi 2 eksemplar itu 1 eksemplar ke Perpusnas dan yang satunya ke Perpusda. Pembahasannya ada di bab 2 pasal 4. Kita bahas ya teman-teman, penyerahan karya cetak dan karya rekam. Di pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap penerbit wajib menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Nasional sebanyak 1 dan kepada perpustakaan domisili tempat penerbitnya. Yang selanjutnya, ayat 2, dalam hal perpustakaan nasional memerlukan salinan digital atas karya cetak untuk kepentingan penyandang disabilitas, penerbit wajib menyerahkan salinan digital kepada perpustakaan nasional. Jadi, bukan hanya karya cetaknya saja. Jika dibutuhkan Perpusnas, soft filenya itu wajib diberikan Perpusnas karena Perpusnas biasanya akan menerbitkan atau menerjemahkan dari koleksi tercetak ke koleksi untuk penyandang disabilitas. Ayat ketiga, karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan perpustakaan provinsi termasuk edisi revisi. Jadi biasanya kalau ada buku-buku atau majalah atau terbitan-terbitan lainnya yang ada revisinya atau perubahan isi atau bentuknya itu juga wajib diserahkan. Jadi karya sebelum revisi dan karya sesudah revisi itu wajib diserahkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi.
Ayat keempat, penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 bulan setelah diterbitkan. Jadi tadi benar ya teman-teman, 3 bulan itu sama dengan 90 hari. Soal nomor 5, penyerahan karya rekam dilakukan paling lambat setelah dipublikasikan. A. 60 hari, B. 90 hari, C. 120 hari, D. 1 tahun, E. 2 tahun. Jawabannya adalah yang 1 tahun. Ini berdasarkan bunyi pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap produsen karya rekam mempublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan 1 salinan ke Perpustakaan Provinsi tempat domisili produsen karya rekam. Ayat kedua, penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 1 tahun setelah dipublikasikan. Jadi untuk yang tadi karya cetak paling lambat 90 hari atau 3 bulan, kalau karya rekam itu paling lambat yaitu 1 tahun setelah dipublikasikan. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, karya cetak dan karya rekam itu paling lambat diserahkannya berbeda. Kalau karya cetak tadi yang 90 hari atau 3 bulan, kalau yang karya rekam itu 1 tahun. Tapi penyerahan karya rekamnya itu masing-masing sama, 1 ke Perpusnas dan 1 ke provinsi produsen karya rekam atau karya cetaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video aku selanjutnya. See you.